Selamat malam untuk Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tika Umar, NIM 200303010, kelas A semester 3 jurusan Sosiologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan buku ke-6 dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial, yang buku tersebut berjudul Penelitian Pasca Kualitatif dan Metodologi Inovatif. Saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang vitalitas teori dalam inovasi penelitian Matthew Creel, Edward Thomas, dan Robin Bellingham. Kami menggunakan kesempatan memproduksi teks ini untuk menyediakan tempat bagi penulis karir awal untuk melakukan pekerjaan eksperimental yang kaya secara teoritis yang kontribusi pada percakapan tentang generativitas dan kemungkinan penelitian pasca kualitatif karena menghasilkan pengetahuan bukan hanya tentang membuat fakta tetapi tentang membuat dunia atau lebih tepatnya ini tentang membuat duniawi tertentu konfigurasi berteori memiliki peran generatif yang tidak dapat dilebih-lebihkan dalam percakapan tentang membuat perbedaan melalui penelitian, pertanyaan, dan hasil. Kami menggunakan pengakuan atas peran teori dalam penelitian untuk ditempatkan di garis depan pikiran peran teori dalam penelitian untuk ditetapkan di garis depan pikiran kita. Sifat pengetahuan yang tidak tetap dan fakta bahwa teoritis adalah praktik pembuatan batas yang sekaligus membatasi dan produksi kategori dan proses pengetahuan. Vitalis teori dalam pembuatan pengetahuan baru adalah gerakan yang berkelanjutan di seluruh teks ini. Teori sangat penting yaitu keduanya hidup dan pada dasarnya terjerat dalam kehidupan. Yang kedua, metode pasca produktif. Mempengaruhi penelitian lambat dan genre pasca produktif. Berlanjut, mengusulkan konsep optimisme kejam untuk menyatakan bahwa individu mengatur cara mereka menjadi bagian dari dunia melalui keterkaitan pada individu mengatur cara mereka menjadi bagian dari dunia melalui ketertarikan pada fantasi dari kehidupan yang baik yang tidak bertahan. Fantasi ini berputar di sekitar keinginan untuk mobilitas ke atas, representasi politik, cinta romantis, dan lain-lain. Hidup yang baik fantasi melekat pada objek yang berbeda yang mengatur keinginan. Ini bisa menjadi gelar pendidikan, perangkat teknologi, obat baru, atau banyak lainnya. Berland berpendapat bahwa keterkaitan adalah optimisme adalah apa yang membuat objek untuk mengikat dengan dunia dan keterkaitan pada objek keinginan adalah cara untuk merasakan lebih dekat ke fantasi hidup. Fantasi kehidupan yang baik dibangun di sekitar keseimbangan jaringan pasokan, sumber daya yang mengatur negara kesejahteraan pasca perang masyarakat. Namun, masyarakat memperluaskan akses universitas, dipengaruhi oleh gangguan dan kegagalan sistem akibatnya distribusi sumber daya tidak terjamin, sehingga membahayakan rasa hidup kita yang baik. Di sisi lain, pengabaian fantasi seperti kehidupan yang baik terasa tak tertahankan, tanpa mereka subjek kehilangan keterkaitan pada dunia kehidupan dan rasa memiliki mereka. Yang ketiga, penyelidikan kualitatif kritis eksperimental. Sejauh mana masing-masing istilah ini menggambarkan tradisi yang sama tidak pasti sebagai masing-masing proyek komponen. Misalnya, teori jaringan aktor, Latour, realisme Agnenial, materialisme Vibran Bennett. Menggunakan metode mereka sendiri, teori dan tujuan individu, sementara komparabilitas teoritis dari ini proyek masih dalam perdebatan. Semua orientasi ini sama-sama mencari desentralisasi subjek manusia sebagai agen tunggal dan mempromosikan peran materi di analisis dunia sosial. Untuk bab ini, kami mengambil istilah posthumanisme dan materialisme baru untuk menggambarkan ini, saat ini dan yang akan datang, kerangka teoritis dan untuk memfasilitasi komunitas sambil mengakui dalam melakukannya. Kami berisiko menekan perbedaan penting antara proyek-proyek ini. Yang keempat, biner yang meresahkan penelitian gender dalam pendidikan lingkungan. Melakukan penelitian pendidikan lingkungan berbasis gender, jadi bagaimana seseorang terlibat dalam lingkungan yang sadar gender. Penelitian pendidikan secara historis ada
Contoh pendekatan untuk penelitian pendidikan lingkungan gender yang karena berbagai alasan telah kurang lebih efektif dalam menjawab pertanyaan tentang gender. Namun, meskipun dari beberapa penelitian yang artikulasikan dengan jelas dan saran yang bijaksana, masih ada sebuah kesenjangan dan marginalisasi isu-isu gender baik dalam pendidikan maupun riset pendidikan lingkungan. Karena konsep gender itu sendiri kompleks, tidak mungkin untuk sampai pada satu jawaban tertentu tentang bagaimana melakukan gender riset pendidikan lingkungan. Sebaliknya, kami berpendapat bahwa peneliti harus mempertimbangkan minat dan pertanyaan penelitian mereka untuk mengembangkan kerangka kerja yang menunjukkan pertimbangan yang bijaksana secara teoritis dan metodologis sehingga penelitian tidak dihentikan karena kekhawatiran akan kualitas atau legitimasi yang buruk. 5. Rasa malu partisipasi memikirkan kembali metodologi partisipasi. Bab ini membangun percakapan antara teori dari metodologi partisipasi, pengaruh rasa malu, dan empiris studi penelitian partisipasi di lingkungan sekolah. Ikut serta dalam penelitian konvensional mengandalkan subjek manusia otonom yang memilih untuk berpartisipasi dalam penelitian. Mengikuti proses persetujuan, pengertian partisipasi secara konvensional kualitatif dan partisipasi penelitian didefinisikan dalam dan melalui praktik pembuatan batas. Penelitian peserta diasumsikan sebagai subjek manusia yang berdaulat, rasional, hadir sendiri, dipisahkan dari peneliti yang mengundang mereka ke dalam upaya partisipasi. Partisipasi secara konvensional dibingkai partisipati. Partisipasi secara konvensional dibingkai menurut gagasan demokrasi liberal tentang pengambilan keputusan konsensus, menurut gagasan demokrasi liberal tentang pengambilan keputusan konsensus dan memiliki suara di dalam konteks sekolah, suara siswa telah menjadi strategi luas yang diambil oleh sekolah untuk mendorong keterlibatan siswa guru untuk hidup demokrasi dan sekolah, misalnya Fielding atau Morse pada tahun 2011, dan untuk mengubah institusi melalui kemitraan siswa atau guru. Sekian dari saya, semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat malam dan terima kasih.